Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan nikmat yang sangat besar adalah nikmat kesempatan, yaitu kesempatan untuk kita menambah amal ibadah, melaksanakan kewajiban-kewajiban yang Allah bebankan kepada kita, dan juga diberikan kesempatan untuk bermajelis ilmu, thalabul ilmi, ya, mendalami agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini semuanya nikmat yang hendaknya kita senantiasa mensyukurinya. Salam dan salawat mudah-mudahan senantiasa Allah curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, para sahabat, dan juga kepada para pengikutnya hingga di akhir zaman. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan dalam membaca kitab Fathul Majid, sarah kitab Tauhid. Kita masih membahas bab tentang firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ayusrakuna ma la yakhluqu syai'a. Apakah mereka menyekutukan Allah dengan apa-apa yang tidak menciptakan sesuatu pun. Kita masuk pembahasan tentang dalil yang lain yang dibawakan oleh penulis, yaitu dari hadis, ya, dari Al-Quran. Beberapa ayat telah dibawakan, telah kita bahas. Kemudian dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan, wa fis sahih an Anasin, di dalam kitab sahih dari Anas, qala, beliau mengatakan, sujja Nabiyyu Sallallahu Alaihi Wasallam yauma Uhudin. Nabi sallallahu alaihi wasallam terluka, ya, dilukai, terluka pada yaumul Uhud, yaum Uhud, perang Uhud, hari Uhud, yaitu hari perang Uhud, ya, di mana kita mengetahui tentang perang Uhud. Di sana kaum muslimin mengalami kekalahan. Ya, di sana Nabi sallallahu alaihi wasallam terluka. Wa kasurat rubaiyatuhu, pecah gigi serinya. Rubai itu gigi yang keempat, ada dua, ya, ada dua di depan, kemudian setelahnya, ya, ada dua, itu rubai. Kemudian setelahnya ada taring. Jadi di gigi itu rubai, pecah gigi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di sebelah samping, ya, bukan di depan tapi di samping. Faqala,
Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ketika terluka semacam itu, giginya pecah, ya, putus gitu ya. Nabi SAW mengatakan, kaifa yuflihu qaumun sajju nabiyahum. Bagaimana bisa selamat, bisa beruntung, bisa selamat suatu kaum yang melukai nabinya. Ya, Nabi mengatakan apa? Tidak akan selamat orang-orang yang telah mencelakainya, melukainya. Fa'anzalat, maka turun ayat, ya, di dalam surat Ali Imran ayat ke-128. Turun ayat, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, laisa laka minal amri syai'un. Tidak ada bagimu untuk suatu perkara, ya, sedikit pun. Maksudnya tidak ada urusanmu wahai Nabi. Ini bukan urusanmu wahai Nabi. Tentang masalah keselamatan, keberuntungan bukan urusanmu wahai Nabi. Ya. Ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Nabi terluka, marah. Ya. Sampai mengatakan tidak akan selamat, tidak akan beruntung suatu kaum yang telah melukai nabinya. Tapi Allah menurunkan ayat sebagai teguran. Wahai Nabi, ini bukan urusan. Ya, kita itu hadisnya. Kita baca keterangannya. Qauluhu, ucapan mu'alif fi sahih, di dalam hadis sahih, ay as-sahihain. Maksudnya adalah di dalam kitab dua sahih, yaitu Bukhari dan Muslim. Hadis ini sahih dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa allaqahul Bukhari. Imam Bukhari dalam meriwayatkan ini hadisnya mu'allaq. Mu'allaq itu bergantung. Tergantung, hilang di tengah. Putus. Ya, jadi mu'allaq termasuk hadis munqati, dan hadis munqati termasuk hadis dhaif. Jadi ada di dalam kitab Bukhari hadis dhaif, namanya manusia. Tapi para ulama sepakat hadis Bukhari adalah hadis atau kitab sahih, kitab hadis yang paling sahih. Ya. Namun mu'allaqnya Imam Bukhari, para ulama mengatakan hadisnya sahih. Ya, tapi ada yang tidak sahih. Mu'allaqnya Bukhari itu dianggap sahih karena Imam Bukhari yang termasuk banyak syaratnya berat untuk mengatakan hadis itu dhaif, itu yang pertama. Yang kedua, beliau Imam Bukhari rahmatullah menyambungnya, ya, tidak mu'allaq di dalam riwayat yang lain. Di dalam riwayat hadis ini diriwayatkan di tempat yang lain, di kitab yang lain, atau juga di kitab Imam Bukhari, Sahih Bukhari, dalam keadaan bersambung, ya, tidak mu'allaq, tidak munqati, tidak terputus. Qala, beliau mengatakan wa qala Humaidun wa Sabitun. Jadi beliau mengatakan hadis ini diriwayatkan dari Humaid dan juga Sabit, ya. An Anasin, dari Anas, secara mu'allaq, ya, secara terputus tadi, tergantung. Wa salahu Ahmad wa Tirmidzi wa Nasa'i an Humaidin an Anasin. Kemudian Imam Ahmad, Imam Tirmidzi dan Imam Nasa'i, ini semuanya ahlul hadis, perawi hadis, ya, memiliki kitab-kitab hadis. Beliau, mereka ini menyambungnya, ya, jadi meriwayatkan dalam keadaan bersambung, tidak mu'allaq, tidak terputus, tidak bergantung, yaitu dari Humaid dan dari Anas, ya, Humaid an Anas. Wa salahu Muslimun, begitu juga Imam Muslim meriwayatkan dalam keadaan tersambung, ya, tidak terputus. An Sabit an Anas, dari Sabit dari Anas. Jadi hadis ini bersambung, ya, tidak terputus, walaupun Imam Bukhari meriwayatkannya secara mu'allaq, ya.
Wa qala Ibnu Ishaq wal fil Maghazi, berkata Ibnu Ishaq di dalam kitabnya Al-Maghazi, ya, kitab tentang masalah peperangan, ya. Hadatsana Humaid At-Tawil an Anas, ya, beliau juga meriwayatkan dari Humaid At-Tawil dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Qala, ya, beliau mengatakan. Jadi di sini banyak riwayat secara bersambung. Beliau mengatakan, atau Anas radhiyallahu an mengatakan, kusirat rubaiyatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, pecah gigi seri Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma Uhudin, pada hari Uhud, hari pada perang Uhud, wasujja wajhuhu, dan wajahnya terluka, ya. Wajah alat damu yasilu ala wajhihi, dan darahnya mengalir di wajahnya sallallahu alaihi wasallam, ya. Waja'ala yusamihu dama wa huwa yakul, kemudian beliau mengusap darahnya, ya, mengalir darahnya diusap. Kemudian beliau mengatakan, kaifa yuflihu qaumun hadabu wajha nabiyhim wa huwa yad'uhum ila rabbihim. Bagaimana beruntung, ya, bagaimana selamat suatu kaum yang telah melukai wajah nabi mereka, dan beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ila rabbihim, berdoa, ya, kejelekan untuk mereka. Berdoa kejelekan untuk orang-orang yang telah melukai mereka. Fa'anjallahul ayah, kemudian Allah menurunkan ayat, yaitu ayat tadi, surat Al-Imran ayat yang ke-127, laisa laka minal amri syai'un, ini bukan urusanmu wahai Muhammad. Taib. Wa qalu sujjan Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Abu Sa'adat, terluka Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata Abu Sa'adat, as-sajju fir ra'si khasatan fil asli. As-sajju mananya luka. Sajju ini luka di bagian kepala secara khusus. Jadi kalau disebutkan sajju atau sajja ini maksudnya apa? Lukanya di kepala secara khusus, ya, tapi juga bisa disebutkan untuk luka yang lain. Tapi khususnya ketika disebutkan sujja itu maksudnya apa? Luka di bagian kepala, ya. Wa huwa ayadribahu syai'un wa yujarrahu fihi wasaqahu, ya, yaitu dengan memukulkan sesuatu kepada kepalanya, ya, melukai kepalanya, kemudian robek, terluka, gitu, ya, kepalanya. Itu namanya disebut as-sajju. Summa istimala fi ghairihi minal a'dha, kemudian juga digunakan untuk luka-luka yang lainnya dari bagian-bagian anggota badan yang lainnya. Jadi secara khusus adalah untuk luka kepala, secara umum boleh untuk luka yang lainnya. Wa dzakara Ibnu Hisam min hadis Abi Sa'd Al-Khudri anna Utbah bin Abi Waqqas, bahwasanya Utbah bin Abi Waqqas walladzi kasara rubaiyatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Utbah bin Abi Waqqas, ya, ini hadis diriwayatkan oleh Abi Sa'id Al-Khudri. Dialah, yaitu siapa? Utbah bin Abi Waqqas, dialah yang memecahkan gigi seri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, Utbah bin Abi Waqqas, dan akhirnya beliau mendapatkan hidayah, masuk Islam, ya, nggak mempan doa Nabi, ya. Kenapa? Ini bukan urusan Nabi, masalah hidayah, ya, masalah memberi manfaat dan mudarat itu bukan urusan Nabi. Ya, kembali kepada pembahasan yang lalu. Sehingga Nabi tidak berhak untuk diibadahi. Ya, contohnya di sini.
Nabi menginginkan keburukan kepada orang-orang yang telah melukainya. Tapi Allah tidak menghendakinya. Maka kemudaratan itu tidak mengenai pada orang tersebut. Tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini menunjukkan beliau apa? Manusia biasa. Apalagi selainnya. Ya. Ini faedah yang bisa diambil dari hadis ini. Jadi Utbah bin Abi Waqqas, dialah yang melukai gigi seri Nabi sallallahu alaihi wasallam as-sufla, yang bawah. Jadi yang bagian bawah. Wa kharaja saqatul ulya, melukai bagian yang atas, pipi yang atas atau bibir, ya. Taib. Wa an Abdullah bin Subhat az-Zuhri huwaladzi sajjahu fi wajhihi. Kemudian Abdullah bin Syihab az-Zuhri, dialah yang melukai Nabi di wajahnya. Jadi Nabi diserang dari segala penjuru. Ya, ketika perang Uhud. Kewalahan. Pasukan kocar-kacir. Ya. Wa an Abdullah ibnu Kim'ah jaraha fi jabatihi. Kemudian Abdullah bin Kim'ah melukai Nabi sallallahu alaihi wasallam di bagian pelipis. Bagian pelipis di sini, ya. Diserang dari segala penjuru, masyaallah, ya. Fadakhala khalaqatain fi hilqil maqfar fi jambatihi. Kemudian masuk dengan dua, jadi baju besi Nabi SAW. Jadi Nabi perang pakai baju, ya, pakai baju besi. Ya, Nabi nggak kebal, jadi pakai baju besi. Pakai baju besi, ditombak, jadi menembus baju besinya, ya, topeng besinya di sini. Jadi berlobang, ya, dengan apa? Halaqah, lingkaran. Lobang, ya, di bagian pelipisnya. Wa anna Malik ibnu Sinan, ini yang menyerang Nabi SAW. Dan ini semuanya apa? Mendapat hidayah di akhirnya. Bin Sinan masodam fi fajihi. Ini sahabat Nabi SAW, ya. Beliau mengusap darah dari wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wasdarahu faqala lahu lam tamasakan nar. Kemudian beliau menelannya. Ini sahabat Nabi yang membersamai Nabi sallallahu alaihi wasallam salat terluka, ya. Darah Nabi itu diusap kemudian ditelan. Ya. Kemudian Nabi SAW mengatakan kepadanya, lam tamasakun nar. Neraka tidak akan menyentuhmu, tidak akan menyentuhmu. Ya, ini keberkahan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, ketika masa hidupnya, ya. Adapun ketika setelah matinya, tidak ada seorang sahabat pun yang bertabaruk mencari keberkahan dari peninggalan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini tidak boleh kecuali kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tidak boleh dikiaskan dengan selain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, darahnya mendapatkan berkah, air minumnya, bekas air minumnya ada keberkahan buat rebutan, ya, sendalnya nggak ada, ya, pacinya dilelang dengan harga miliaran, nggak ada. Itu hanya ada pada diri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan ketika hidupnya. Ya. Qala Qurtubi rubaiyatu bi fathi, ini tadi sudah dijelaskan, ya, kita ringkas saja. Jadi rubaiyah itu adalah gigi, ya, bagian setelah sunniyah. Sunniyah itu di depan ini dua, ya, kemudian setelah dua ini, ya, kanan kiri, itu namanya rubai. Setelahnya apa? Nabun namanya, itu taring. Itu tentang penjelasan tentang rubai. Jadi gigi seri kalau kita, ya. Berkata Imam Nawawi rahimahullah, al-isnani arba'un rubaiyatun. Manusia punya
4 gigi seri, kanan kiri atas bawah. Ya, jadi ada 4. Manusia ada 4 gigi seri. Qala Hafidh wal murad annaha kusirat. Kemudian qala berkata Al Hafidh, yang dimaksudkan bahwasanya kusirat, pecah, ya. Wadhaba minha falqatu wala tuflihu min asliha, yaitu namanya pecah itu hilang bagiannya tapi asalnya masih ada. Jadi masih akarnya masih ada. Potong separuh atau seperempat gitu ya. Itu namanya kusir, kasaro. Ya, kusiro. Tidak hilang secara keseluruhan. Qala An-Nawawi, berkata Imam Nawawi rahimahullah, wa fi hadzal wuqu'ul asqamil ibtila'i bin nabi sallallahu wasallamu bil anbiya sallallahu wasallamu alaihim. Dan yang semacam ini terjadi, ya, kejadian-kejadian yang menyakitkan sebagai ujian kepada para nabi, semoga salawat dan salam tercurahkan kepada mereka. Semua para nabi, mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, menjalani terjadi peristiwa-peristiwa yang menyakitkan. Liyanalu bidzalika jazilal ajri wasawab, agar mereka mendapatkan pahala dan ganjaran yang besar. Wa ta'arafu al-umam, agar manusia ini mengetahui, li ta'arufa al-umam, agar manusia ini atau para umat ini mengetahui ma asabahum wa ta'assu bihim, agar umat ini mengetahui apa yang terjadi pada para nabi, termasuk nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar mereka mencontoh, ya, mengambil ibrah, mengambil pelajaran dari peristiwa-peristiwa tersebut. Ya, termasuk peristiwa di sini, ya, menunjukkan bahwasanya Nabi tidak mengetahui yang gaib, Nabi tidak kebal, Nabi tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Itu Nabi, ya, apalagi selain Nabi, para Nabi, orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka tetap manusia biasa. Baik. Ini ucapan Imam Nawawi rahimahullah. Kemudian qala al-qadhi, berkata al-qadhi, liya'lama annahum minal bashari tusibuhum mihanud dunya, agar mereka para manusia, para umat ini mengetahui bahwasanya mereka para nabi itu manusia, ya, tertimpa kepada mereka ujian-ujian dunia, diuji, sakit, ya. Coba kalau mengetahui yang gaib, nggak akan sakit, ya. Wa yatra'u ala azamihim ma yatra'u ala azamil bashar, ya, terjadi pada jasad mereka apa yang terjadi pada jasad-jasad manusia, ya, terluka, sakit, ya, capek, ya. Liyataqanna annahum makhlukun marbubun, agar manusia ini mengetahui atau yakin bahwasanya para nabi itu adalah makhluk yang diatur, ya. Wala yuftatannu bima dhahara ala ma yatra'u ala asmihim ala aidihim minal mu'jizati wa yulabbisu syaitan min amrihim ma labbasu ala nasara wa ghairihim. Intaha. Dan agar manusia itu tidak terfitnah, tertipu dengan apa yang nampak, yang dia lihat melalui apa yang terjadi pada diri-diri mereka para nabi berupa mukjizat, ya. Oh, dia punya mukjizat, nabi punya mukjizat, ya.
Mukjizat itu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala murni. Sedangkan orangnya, nabinya tidak mampu apa-apa. Itu murni pertolongan Allah Subhanahu wa taala ketika dibutuhkan. Jangan sampai tertipu yang semacam itu, sehingga syaitan mentalbis, mencampur adukan perkara yang semacam ini sebagaimana telah tertalbis ya orang-orang Nasrani dan selain mereka. Orang-orang Nasrani telah tertipu oleh syaitan, tertipu dengan kehebatan mukjizat Isa bin Maryam, bisa menghidupkan orang mati, menghidupkan, menyembuhkan segala penyakit, ya, tertipu. Padahal beliau adalah manusia biasa. Ya. Kultu, aku katakan, yakni minal ghulu wal ibadah, yaitu tertipu dengan dia berlebih-lebihan kepada nabi tersebut, kemudian tertipu ibadah, sehingga ibadah diberikan kepada nabi. Ini termasuk tipuan dari syaitan. Qauluhu, kita teruskan hadisnya. Yauma Uhud, hari Uhud, ya, atau Uhud, huwa sarkiul Madinah, dia terletak di bagian timur Madinah. Qala Nabi SAW, Nabi SAW mengatakan tentang masalah Uhud ini tadi, Uhudun jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu. Uhud adalah gunung yang kami mencintainya dan Uhud mencintai kami. Ya. Wa huwa jabalun ma'rufun kanat 'indal waqi'ah al-mashhurah. Dia adalah, ya, Uhud ini adalah gunung yang ma'ruf, ya, dan di sisinya terjadi peristiwa yang masyhur, yaitu perang Uhud. Wa utifat ilaihi, maka perang tersebut disandarkan kepadanya, disandarkan dengan Uhud, disebut namanya perang Uhud. Jadi disandarkan dengan macam-macam, ada tempat, ada pertemuan, ada peristiwa, yaitu nama-nama perang. Taib. Kemudian qauluhu kaifa yuflihu qaumun sajju nabiyahum. Ya, hadis Nabi SAW, beliau mengatakan bagaimana selamat suatu kaum yang melukai Nabi mereka. Zada Muslim, Muslim menambahkan, yaitu tadi riwayatkan riwayat Imam Bukhari. Riwayat Imam Muslim menambahkan kasaru rubaiyatahu wa dammu wajhahu. Ya, bagaimana beruntung orang yang memecah gigi serinya dan melukai, mengalirkan darah, ya, melukai wajah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini ucapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ditujukan kepada mereka orang-orang yang telah melukainya, ya, di perang Uhud. Maka fa'anzalallah, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat laisalaka minal amri syai', tidak ada bagimu wahai Nabi sesuatu dari urusan, ya, tidak ada urusan bagimu wahai Nabi. Qala Ibnu Atiyah, berkata Ibnu Atiyah, ka'anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam lahiqahu fitilkal hal ya'sun minal falah kufaru Quraisy. Seolah-olah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengkaitkan peristiwa itu dengan ketidakadaan keselamatan, ya, ketidakadaan keselamatan bagi orang-orang kafir Quraisy. Tidak ada keselamatan, tidak ada keberuntungan, tidak akan dapat hidayah, pasti akan celaka, masuk neraka, begitu. Ya. Fakila lahu sababun dalika laisa laka minal amri syai', dan dikatakan itu adalah sebagai sebab, ya, sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan laisa laka minal amri syai'. Sehingga Allah mengatakan, ya, sebab tadi, sebab Nabi menghilangkan keselamatan, katanya, menafikan keselamatan bagi orang-orang Quraisy yang telah melukainya, maka itu sebagai sebab, jadi menjadi apa,
asbabun nuzul dari ayat laisalaka minal amri syai'. Ay awakibul amri biyadillah. Maksudnya adalah akibat-akibat perkara-perkara, baik itu beruntung maupun tidak beruntung, baik itu mudarat maupun manfaat, baik itu masuk surga maupun tidak masuk surga, semuanya biyadillah, semuanya di tangan Allah, bukan di tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Famdi anta lisanaka, ya, teruslah kamu wahai Nabi dalam perkaramu, wadum ala du'ai rabbika, teruslah kamu berdoa kepada Rabbmu, tapi semua perkara ada di tangan Allah. Ya, paham di sini ya? Di sini jelaskan di catatan kaki. Faqad qala ta'ala qul innal amra kullahu lillah. Katakanlah sesungguhnya segala perkara, segala urusan semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian firman-Nya ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Ketahuilah bahwasanya semua penciptaan dan semua urusan, semua perkara adalah milik Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin. Wal ayatu fi hadzal ma'na katsirah. Ayat yang semana dengan ini banyak sekali. Artinya semua urusan semuanya milik Allah, di tangan Allah. Wa maksud analladzi lahul amru kulluhu wal maliku kulluhu, ya, la yastahiqu ghairuhu sayan min ibadah. Maksudnya adalah semua perkara di tangan Allah, semua milik Allah Subhanahu wa taala, sehingga selainnya, selain Allah Subhanahu wa taala tidak berhak sedikit pun untuk diibadahi. Karena yang berhak diibadahi hanya yang memiliki semua urusan, yang mengatur segala urusan. Itu yang berhak diibadahi, selainnya tidak. Ya. Walihada makna qala li nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada nabinya, innaka la tahdi man ahbabta lakinnallaha yahdi may yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Dan ini perkara tentang masalah pamannya, yang Nabi ingin sekali mendapatkan hidayah untuk pamannya, mendoakan mendapat hidayah untuk pamannya Abu Thalib. Allah mengatakan kepada beliau, Nabi kita Muhammad SAW, innaka la tahdi man ahbabta, engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang sangat engkau cintai. Nabinya, pamannya tidak mendapat hidayah, walaupun beliau Nabi sangat ingin mendapatkan hidayah untuk pamannya. Allah tidak memberikan hidayah, ya, menunjukkan hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Segala perkara semuanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Walakinnallaha yahdi may yasha. Allah yang memberikan hidayah kepada yang Allah kehendaki, wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan Allah yang Maha mengetahui siapa orang-orang yang berhak untuk mendapatkan hidayah. Maka syukurilah hidayah. Ya, ini nikmat yang sangat besar. Nabi nggak bisa ngasih, kita dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah. Ya, syukuri, rawat, dipupuk agar hidayah senantiasa ada pada kita sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Waladzi laisa lahu minal amri syai'un wa huwa khiratullah min khalqihi ma zala yad'un nasa ayukhallisu ibadata lillahi lahul amru kulluhu wallahu ta'ala. Ya. Dan orang yang tidak memiliki perkara sedikit pun, dikatakan di dalam ayat ini, dialah manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala dari makhluknya, manusia yang paling Allah cintai,
yang paling mulia siapa? Nabi Muhammad SAW. Dinafikan, urusan ini bukan urusanmu. Ya. Apalagi selain Nabi, bukan pilihan Nabi, bukan pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini makhluk pilihan, makhluk yang paling dicintai, makhluk yang sangat mulia. Ya, dinafikan oleh Allah tentang masalah urusan ini. Ya, yang Rasul ini tadi ya mengajak manusia untuk mengikhlaskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang memiliki segala urusan tadi. Wa hadza dinuhu, dan inilah agamanya, agama Islam. Ya, meyakini bahwasanya segala urusan adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Alladzi bu'itsa bihi wa umira ayyablugha ummatahu. Ya, Nabi SAW diutus dengan membawa agama ini untuk menyampaikan kepada umatnya, wa yad'um ilahi kama taqaddam fi du'ai ila sahadati alla ilaha illallah. Dan Nabi SAW berdakwah ya kepada la ilaha illallah, kepada mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana pembahasannya telah lalu. Baik. Wa qala Ibnu Ishaq, laisa laka minal amri fi ibadi illa ma umirtu bihi fihim. Tidak ada urusan bagimu wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ibadi, yaitu di dalam masalah-masalah hamba-hambanya. Ya, hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, enggak ada urusan, itu hak Allah. Siapa yang mau diberi mudarat, siapa yang diberi manfaat, siapa yang diberi hidayah, mana yang disesatkan, itu semuanya hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Illa ma umirtuka atau amartuka bihi fihim, kecuali engkau hanya melaksanakan apa yang aku perintahkan kepadamu. Ya, tentang mereka. Diperintahkan untuk menyampaikan risalah, untuk mengajak beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu saja tugasmu. Ya, tugas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu hadisnya ya, dan hadisnya juga akan disebutkan lagi dengan versi yang berbeda. Ada dua ya, versi yang berbeda, yang semuanya menjadi sebab turunnya ayat ini. Menjadi sebab turunnya ayat ini. Yang intinya sebabnya adalah karena terlukanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau mengucapkan yang semacam tadi. Namun beliau juga berdoa ya, dengan doa-doanya ketika sholat, melaknat orang-orang yang telah melukai Nabi ini tadi. Ya, maka Allah turunkan ayat ini. Ikhwani fiddin rahimani warahmatullah. Jadi intinya dalam pembahasan ini adalah hak untuk diibadahi, hak untuk memberikan mudarat dan manfaat, itu adalah semuanya di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada yang lainnya, walaupun di tangan seorang yang sangat mulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling Allah cintai, yang paling mulia, apalagi selain beliau, dari para wali, orang-orang soleh, ya, apalagi mereka. Nabi saja ditegur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Beliau hanya tugasnya menyampaikan risalah, kenabian, syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Selebihnya adalah di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang mendapat hidayah dan siapa yang tidak mendapatkan hidayah, itu hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti ya kisah ini, orang-orang yang melukai Nabi ini semuanya masuk Islam, diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan menjadi tokoh-tokoh Islam, menjadi jawara-jawaranya Islam. Ya, mati dalam keadaan mulia, dalam keadaan mendapatkan hidayah. Ya, maka doa Nabi di sini tidak dikabulkan.
Keinginan Nabi tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena itu bukan urusannya. Ya, bukan wilayahnya untuk ikut campur. Baik. Maka apabila kita melihat fenomena hari ini, ya itu sangat bertentangan. Mereka sangat mengagungkan orang-orang yang mereka anggap soleh, orang-orang yang mereka anggap wali, berlebihan, melebihi sifat sikap-sikap para sahabat kepada nabinya. Ya, maka ini sebagai teguran bagi kita semuanya, tidak bolehnya kita berlebih-lebihan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apalagi kepada selain beliau. Wallahu a'lam bishawab. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.